beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan berkat perjuangan beliaulah kita semua dapat merasakan indahnya hidup dan bingkai ukhuwah Islamiyah yang terlaksana. Dan anggota dewan yang terhormat, Bapak Bupati Pidijaya yang kami hormati, Saudara Sekda, para staf ahli, para asisten, serta seluruh kepala SKPK, Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dan seterus-terusnya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, khususnya pada legislasi Pansus Pembahasan RPJM tahun 2019-2024 dan Pansus Pembahasan LKPJ DPRK Pidijaya bersama tim pembahas dalam pembahasan 2 rancangan kanun dan LKPJ Bupati Pidijaya tahun anggaran 2019 telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan hasil pembahasan tersebut sebagaimana telah dilaporkan dalam sidang Dewan yang terhormat. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami kepada Pansus DP1, Pansus DP2, Pansus DP3, dan Pansus DP4 DPRK Pidijaya karena telah mempersembahkan keseriusan dan turun langsung ke lapangan dengan mengunjungi setiap kecamatan dan kampung-kampung dalam Kabupaten Pidijaya untuk meninjau lokasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 yang didampingi oleh para staf kami setiap SKPK yang terkait. Dan hasil kunjungan tersebut sebagaimana telah dilaporkan pada tanggal 22 Juli tahun 2020 dalam forum Dewan yang terhormat ini yang disampaikan pada legislasi Pansus RPJM tahun 2019-2024, Pansus LKPJ tahun anggaran 2019, dan Pansus DP1 sampai dengan Pansus DP4 DPRK Pidijaya. Terhadap yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Hasan Basri STME. Dengan hati yang tulus kami menerima setiap saran dan masukan, serta akan menindaklanjuti sebagaimana harapan kita semua, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang kami muliakan. Yang pertama, terhadap pembangunan SD Negeri Mulien dan SMP Negeri 2 Merdu sebagaimana yang disampaikan Pansus DP1, kami akan menyurati panitia pembangunan terhormat melalui Pansus DP2, DP1 terhadap pembangunan Masjid Madinah. Kami akan memerintahkan dinas terkait untuk memperoleh anggota dewan yang terhormat melalui Pansus DP2 akan kami usulkan pendanaannya pada tahun depan. Yang keempat, saran anggota dewan yang terhormat melalui Pansus untuk segera memperbaikinya. Yang kelima, sebagaimana saran yang disampaikan anggota dewan yang terhormat melalui Pansus DP4 untuk penambahan saluran irigasi Blang Sunong dan pintu air akan kita upayakan pada tahun yang akan datang sesuai dengan kemampuan anggaran kabupaten. Selanjutnya, yang pertama, bahwa LKPJ Bupati Pidijaya tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 disusun sesuai dengan ketentuan PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah. Laporan pertanggungjawaban tentang pasal 23 ayat 5 bahwa keputusan DPRD kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk memperbaiki menyelenggarakan pemerintahan ke depan, sehingga atas rekomendasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun disadari belum sepenuhnya sempurna. Sedangkan untuk LKPJ tahun 2019 disusun sesuai dengan ketentuan PP nomor 19 tahun 2000 dalam A. Penyusunan perencanaan, B. Penyusunan anggaran, C. Penyusunan perda, perkada, dan kebijakan strategis kepala daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Yang kedua, terkait tapal batas wilayah Pidijaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dalam pasal 5 yang menyebut Kabupaten Biren sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pidijaya dengan Kabupaten Biren. Kami mengharapkan agar komisi terkait bersama dengan eksekutif dapat bersama-sama studi banding ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terkait dengan tapal batas tersebut. Yang ketiga, bangunan gedung Semarang Pasar yang belum difungsikan
Hal ini disebabkan gempa bumi 7 Desember 2016. Banyak bangunan yang rusak sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa kita fungsionalkan seperti Pasar Ikan Bangwa, Pasar Ikan Merah 2, dan gedung BLK yang daftar untuk menyewa kios tersebut. Yang keempat, jembatan Sarwo Trenggalek akan dibangun pada tahun ini dan sudah penandatanganan kontrak kepada pihak ketiga untuk segera dikerjakan. Yang kelima, jembatan Petin Perahu akan dibuat perencanaannya untuk segera dibangun kembali untuk memperlancar perekonomian masyarakat. Yang keenam, pengembangan usaha garam layak Pugar di Kabupaten Pidijaya yang sumber dananya dari APBN tahun 2019 yang pada saat ini kita upayakan penambahan anggaran dari APBA untuk menutupi kekurangan dan memaksimalkan program dimaksud agar dapat difungsikan kembali yang saat ini terlantar yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sehingga proses penggaraman diperlukan tunnel dan dapur masak yang saat ini disediakan oleh swadaya masyarakat. Insya Allah untuk ke depan akan kami usulkan anggaran dari APBA untuk pengadaan tunnel dan dapur masak kepada petani garam di Kabupaten Pidijaya. Hal ini juga disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat melalui Pansus DP 1. Yang ketujuh, untuk pembangunan rumah tahap pertama, progres yang kami sampaikan ke BNPB sebesar 98,53%. Hanya sebagian kecil rumah yang belum siap. Hal ini disebabkan karena adanya penerima memperbesar rumah dan bantuan dari gambar yang diserahkan Kopmas yang belum menyelesaikan pembangunan rumah sudah membuat surat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Untuk permasalahan toko di sepanjang jalan layang dan kecamatan-kecamatan tanpa IMB, ke depan pemerintah akan meningkatkan pengawasan penertiban IMB untuk meningkatkan PAD dan akan mengawasi SKPK yang mengolah potensi sumber PAD. Dalam hal ini kami akan mengambil tindakan tegas kepada para SKPK yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Kesembilan, dalam hal ini Pidijaya mengalami bencana gempa bercepat bumi pada tahun 2016 dan banyak bangunan mengalami kerusakan termasuk masjid di kampung-kampung. Sekitar 28 masjid mengalami rusak berat dan banyak menghabiskan anggaran untuk perbaikan masjid kampung yang merupakan sarana ibadah masyarakat Pidijaya. Untuk pembangunan Masjid Agung Kabupaten Pidijaya tahun ini sedang dilaksanakan perencanaan DID-nya. Yang ke-10, normalisasi dan rehabilitasi payah Mulok sudah dilaksanakan dari sumber dana APBK, DOKA dan APBA. Namun kebutuhan anggaran yang besar akan perbaikan dilakukan secara bertahap. Namun pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Ke-11, pengukuran migas lepas pantai Pidijaya yang dilakukan oleh perusahaan Repsol dan perusahaan lainnya. Pemerintah Kabupaten telah menyusun kanun tentang BUMD yang masuk dalam proyek tahun 2020 dalam rangka meningkatkan PAD dari sumber pengukuran migas lepas pantai. Yang ke-12, adapun pemerataan pembangunan dapat kami jelaskan bahwa kita sesuaikan dengan parameter penting dalam sebuah perencanaan pembangunan yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketertiban bencana alam lainnya. Namun untuk pembangunan daerah aliran sungai membutuhkan anggaran yang besar yang merupakan wewenang balai dan kami sudah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk penanggulangan lebih lanjut. Yang ke-14, kendaraan dinas pimpinan DPRK yang diberikan plat nomor angka yang tertib pansus terkait kunjungan pansus kerabanan. Untuk ke depan kami akan meminta data informasi yang diinginkan oleh tim pansus jauh sebelum pelaksanaan pansus dan menyerahkan kedua anggota dewan yang terhormat. Maka melalui forum yang terhormat ini kami mengajak pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat untuk secara bersama-sama berusaha dan berupaya memikirkan kepentingan masyarakat dan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat kabupaten yang kita cintai.